Halo Sobat Sosial. Kami dari kelompok 7 dari kelas PSPK 23B yang beranggotakan Saya Martasari dengan NIM 423333104. Saya Cindy Molese Sombing dengan NIM 4233131017. saya Olivia Febriana Gea dengan NIM 4233131013. Saya Selva Fionita Simanulang 4231131020. Saya Angelivia Syirian dengan NIM 42314311067. Di video ini kami akan membuat video tentang sampah untuk memenuhi ujian tengah semester mata kuliah Ilmu Sosial Budaya Dasar yang diampu oleh dosen Bapak Dr. Randus Yusar Tanjuk MSI. Selamat menyaksikan. Hai, kami dari kelompok 7. Di sini kami akan berusaha menemukan sampah di lingkungan kita. Ayo, come on. Check it out. Ini sampah juga nih. Ini banyak sampah berserakan, teman-teman. Ayo kita lihat lagi di mana. Sama yang ini. Sisa-sisa daun. Wah, lihat itu. Wow, banyak sekali sampah berserakan. Wow. Ada di parit-parit ya sampahnya. Sungai. Ini sungai. Hilir sungai ya? Ini Lihat dia semuanya. penampakan sampah yang kami dapatkan. Ini temu. Oke. Dan banyak juga daun-daunan yang sudah kering. Oke teman-teman, kita kan sudah melihat tentang banyaknya sampah di lingkungan kita. Nah, untuk lebih jelasnya lagi, kami di sini kelompok 7 akan membahas lebih jelasnya tentang sampah, yang dimana apa itu pengertian dari sampah, cara penggunaan sampah, dampak negatif dari sampah, dan cara menanggulangi sampah biar tidak terjadi lagi yang seperti ini. Benar sekali, supaya lingkungan kita itu dapat terjaga, dapat tetap bersih. Dan lestari. Saksikan videonya. Saksikan video kami. Oke, di sini saya akan membahas mengenai dasar-dasar pengelolaan sampah. Pengelolaan sampah adalah rangkaian kegiatan yang bertujuan untuk mengurangi, mengelola, dan menangani sampah dari sumbernya hingga pembuangan air. Tujuan utama dari pengelolaan sampah adalah untuk menjaga kebersihan lingkungan, mengurangi dampak negatif terhadap kesehatan, dan memanfaatkan kembali sumber daya yang ada. Konsep dasar pengelolaan sampah ada 3 R. Yang pertama, ada reduce, reuse, dan recycle. Konsep ini menjadi dasar dalam pengelolaan sampah modern. Yang pertama, reduce atau mengurangi. Membatasi produk sampah sejak awal, misalnya dengan mengurangi penggunaan kemasan sekali pakai. Yang kedua, ada reuse atau menggunakan kembali. Menggunakan kembali barang yang masih layak pakai seperti tas belanja kain atau botol minum yang bisa diisi ulang. Dan yang terakhir ada recycle atau mendaur ulang. Mengolah sampah menjadi produk baru seperti kertas bekas menjadi kertas baru atau botol plastik menjadi serat sintetis. Ada 3 jenis sampah. Yang pertama itu sampah organik, yang kedua sampah anorganik, dan yang ketiga sampah B3. Yang dimana sampah organik ini adalah limbah yang berasal dari makhluk hidup dan dapat terurai secara alami seperti sisa makanan dan limbah kebun. Kemudian sampah anorganik, yang dimana sampah anorganik ini adalah limbah yang tidak berasal dari makhluk hidup dan sulit untuk terurai, seperti plastik, kaca, dan logam. Yang terakhir adalah sampah B3, yang dimana sampah B3 ini adalah limbah yang mengandung bahan berbahaya yang dapat membahayakan kesehatan manusia dan lingkungan, seperti limbah medis, bakteri, dan bahan kimia. Di belakang saya, sungai yang semakin tercemari oleh limbah plastik yang dihasilkan oleh aktivitas manusia seperti kita. Sampah yang seharusnya dimanfaatkan kembali justru menjadi ancaman bagi kehidupan kita jika tidak dikelola dengan baik. Jadi mendapatkan negatif secara luas. Dampak yang paling nyata disebabkan oleh sampah adalah pencemaran udara, pencemaran lingkungan, banjir dan longsor, dampak kesehatan dan estetika lingkungan. Sampah menjadi penyebab utama dari pencemaran udara.
Nah, sering kita lihat bahwa manusia seringkali membakar sampah. Nah, dampak dari pembakaran sampah ini secara terbuka menghasilkan emisi gas rumah kaca seperti karbon dioksida dan metana yang berkontribusi terhadap pemanasan global. Partikel halus yang dihasilkan dari pembakaran sampah dapat menyebabkan masalah pernapasan pada manusia, seperti sesak napas, banjir, dan longsor. Juga seringkali dipicu oleh pengelolaan sampah yang buruk. Sampah yang menyumbat saluran drainase dapat menyebabkan banjir, terutama pada musim hujan. Kesehatan. Sampah menjadi tempat perkembangbiak bagi berbagai jenis bakteri, virus, dan parasit yang dapat menyebabkan penyakit seperti diare, kolera, demam berdarah, dan berbagai penyakit kulit. Lalat, nyamuk, dan tikus yang hidup di sekitar tumpukan sampah juga dapat menjadi faktor penyakit estetika lingkungan. Juga terpengaruh oleh keberadaan sampah. Tumpukan sampah yang berserakan di mana-mana tentu saja merusak pemandangan dan mengurangi kenyamanan lingkungan. Dan terakhir, dampak pencemaran lingkungan. Sampah yang menumpuk di tanah dapat mencemari air, tanah, dan sungai. Akibatnya kualitas air menurun drastis, mengancam kelangsungan hidup flora dan fauna air, serta mengganggu ketersediaan air bersih untuk konsumsi manusia. Nah, oke teman-teman, di sini supaya kita lebih memahami dan mengelola sampah dengan bijak adalah kuncinya, yaitu menjaga kelestarian dari lingkungan. Sampah bisa dibagi menjadi 3. Yang pertama ada sampah organik, ada sampah anorganik, dan B3. Nah, yang pertama saya akan membahas tentang sampah organik. Nah, untuk pengelolaan sampah organik, kita bisa membuat 3 tahapan. Yang pertama, memisahkan sampah dari jenis sampah lainnya. Dan yang kedua, kita dapat membuat kompos. Ya, untuk pengelolaan sampah organik, kita dapat melakukan 3 tahapan. Yang pertama itu adalah pemisahan sampah organik. Misalnya, kita dapat mengelola sampah itu membedakan jenis sampah. Misalnya kan, sampah seperti sisa-sisa bahan makanan, sisa-sisa dari sayuran, dan juga dari tanaman-tanaman seperti daun-daunan, sama akar-akaran, dan juga bagian makhluk hidup. Yang kedua, tahap kedua yaitu pembuatan kompos. Pembuatan kompos yang dimaksud di sini, kita dapat membuat kompos dari sisa makanan tadi. Kita tanam dan kita dapat menghasilkan kompos, dan kompos ini juga bermanfaat. Bisa kita membuat jadi kompos untuk menanam bunga, sayuran, atau yang lainnya juga. Dan yang ketiga adalah dapat memastikan kita menjaga kebersihan dengan cara membuang sampah organik setiap hari dan tidak menimbulkan bau ataupun menarik serangga untuk berkumpul di situ yang dapat mengakibatkan banyaknya penyakit seperti DBD. Selanjutnya, jenis sampah selanjutnya adalah sampah anorganik. Jadi sampah anorganik ini kita dapat melakukan pengelolaannya itu dengan cara kita dapat memisahkan sampah anorganik seperti gambar berikut. Jadi kita dapat memisahkan itu ke dalam beberapa kategori, seperti misalnya kita pisahkan dia kategori plastik, ataupun logam, dan ataupun kaca. Jadi hal ini untuk memudahkan kita dalam proses mendaur ulang sampah anorganik. Selanjutnya, tahap pengelolaan yang dapat kita lakukan adalah mengumpulkan dan membersihkan seperti pada gambar berikut. Jadi kita bisa membersihkan sampah itu, dan sampah anorganik itu kita bersihkan sebelum didaur ulang agar untuk memastikan tidak ada zat-zat berbahaya yang mengandung di dalam sampah tersebut. Selanjutnya ada jenis sampah B3. Jadi sampah B3 itu adalah sampah yang memiliki bahan yang berbahaya ataupun beracun seperti baterai dan lain sebagainya. Jadi dalam mengelola sampah B3 ini kita dapat melakukan 3 cara. Yaitu yang pertama adalah memisahkan sampah B3 seperti gambar berikut. Nah, secara terpisah dari sampah yang lainnya. Jadi kita gunakan wadah khusus untuk sampah B3 tersebut. Kemudian yang kedua, itu jangan membuang sampah B3 dengan secara sembarangan, karena kita ketahui bahwa sampah B3 itu tadi adalah sampah yang beracun dan berbahaya. Itu untuk meminimalisir berbahayanya sampah tersebut, kita jangan buang sampah B3 itu sembarangan dimanapun. Jadi kita harus memiliki wadah tersendiri. Dan yang ketiga adalah yaitu menyerahkan sampah B3 kepada pusat pengelolaan limbah terkhusus agar sampah-sampah tersebut dapat didaur ulang ataupun digunakan kembali ataupun akan dibuang di tempat yang lebih aman. Sekian video yang dapat kami paparkan.
Semoga ilmunya bermanfaat. Terima kasih.